Direktorat Kearsipan Universitas Terbuka Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah praktek kerja kearsipan dengan judul Ilustrasi Pemberkasan Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pulau Belitung. Memahami proses pemberkasan arsip secara sistematis. Proses pemberkasan arsip, adapun langkah-langkah penting dalam pengelolaan dokumen yaitu sebagai berikut. Pemberkasan berarti mengelompokkan dan menyimpan arsip secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian arsip ketika dibutuhkan. Proses ini dimulai dari penerimaan arsip hingga menyimpan yang tepat. Setiap langkah penting untuk menjaga integritas dan keamanan arsip. Memastikan arsip terorganisir dengan baik, mendukung efisiensi kerja dan aksesibilitas informasi. Definisi dan pentingnya pemberkasan arsip. Di mana definisi pemberkasan adalah pengelompokan arsip secara sistematis. Adapun pentingnya yaitu efisiensi, mempermudah pencarian dan pengelolaan dokumen terkait. Sistem penataan yang baik memungkinkan pencaharian informasi menjadi lebih cepat dan tepat, menghemat waktu. Pengelolaan arsip yang efisien menghindari penumpukan dokumen yang tidak perlu, menjaga kerapian ruang, dan meningkatkan kinerja. Akses informasi yang mudah dan cepat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif. Untuk keamanan, menjaga keamanan dan perlindungan arsip penting. Perlindungan data. Pemberkasan arsip yang aman melibatkan kontrol akses untuk mencegah akses tidak sah ke data sensitif, menjaga kerahasiaan informasi penting, pencegahan kerusakan kehilangan sistematis, penyimpanan yang terorganisir membantu mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen penting. Tata kelola arsip yang baik menjaga keaslian, keutuhan, dan keterpercayaan informasi sebagai bukti kegiatan organisasi. Kepatuhan. Kepatuhan memastikan kepatuhan terhadap regulasi penyimpanan arsip. Organisasi wajib mematuhi undang-undang dan peraturan kearsipan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 di Indonesia. Pemberkasan yang benar memastikan organisasi siap menghadapi audit atau pemeriksaan mendadak, di mana arsip berfungsi sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban hukum suatu organisasi atau individu. Masa retensi dokumen. Pemberkasan memfasilitasi penerapan kebijakan retensi jangka waktu penyimpanan dokumen yang jelas, termasuk pemusnahan arsip yang tidak lagi dibutuhkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya, penerimaan arsip. Mana di sini kita menerima arsip. Prosesnya ini menerima arsip memastikan semua dokumen sudah lengkap dan siap untuk diproses.
Menerima arsip ini tahap awalnya di mana unit kearsipan atau unit pengelola menerima arsip, baik arsip aktif dari unit kerja lain atau arsip inaktif untuk disimpan di pusat arsip dari pencinta arsip. Prosedur ini melibatkan pencatatan awal dan administrasi dasar. Yang kedua, kita harus memeriksa kelengkapannya, memastikan semua dokumen terverifikasi sebelum dipindahkan ke langkah berikutnya dalam proses. Sebelum arsip disimpan atau dikelola lebih lanjut, pemeriksaan awal wajib dilakukan. Tujuannya agar kita bisa memastikan bahwa arsip yang diterima sudah lengkap berisi informasi yang sesuai dan relevan. Yang ketiga, pentingnya verifikasi. Verifikasi ini adalah proses kunci yang memastikan validitas dan keaslian arsip. Seringkali dilakukan secara lebih mendalam daripada pemeriksaan kelengkapan awal, terutama saat penyerahan arsip inaktif atau statis. Verifikasi membantu menginformasikan keabsahan dokumen resmi, memastikan bahwa arsip memiliki nilai guna kesejarahan jika akan menjadi arsip statis atau telah habis masa retensi sesuai jadwal retensi arsip. Mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan arsip. Pentingnya pemeriksaan dan verifikasi sangat penting karena menentukan kualitas dan keandalan seluruh siklus hidup arsip, mencegah kerusakan atau kehilangan aset informasi penting organisasi, memudahkan pencarian dan akses arsip di masa mendatang, yang krusial untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, memastikan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan nasional. Untuk selanjutnya, penyortiran arsip. Yang pertama, pengelompokan, di mana pengelompokan arsip berdasarkan jenis memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen secara efisien. Tindakan fisik mengumpulkan arsip-arsip yang memiliki karakteristik serupa ke dalam satu kategori yang didasari oleh skema klasifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, klasifikasinya arsip membantu dalam mengelompokkan dokumen berdasarkan fungsi dan kategori yang relevan. Proses penentuan kategori atau golongan arsip berdasarkan kesamaan jenis isi atau masalah pokoknya, seringkali menggunakan kode pengenal berjenjang dari masalah utama, submasalah hingga sub-sub masalah lainnya. Sistem klasifikasi ini biasanya didokumentasikan dalam jadwal retensi arsip. Untuk selanjutnya, penyortiran berdasarkan tanggal.
di mana penyortiran ini adalah tahap persiapan sebelum penyimpanan akhir, di mana arsip-arsip dipilih dan diatur sesuai dengan aturan sistem yang digunakan. Penyortiran berdasarkan tanggal ini prosesnya pengelolaan arsip dalam sistem kronologis. Dalam sistem ini, klasifikasi utama adalah waktu dan penyortiran. Pengelompokan dilakukan dengan mengurutkan dokumen secara fisik berdasarkan urutan kalender untuk memudahkan penemuan kembali di masa mendatang. Metode ini sangat efektif jika kebutuhan pencarian dokumen seringkali didasarkan pada kapan dokumen tersebut dibuat atau diterima. Selanjutnya, penamaan dan labeling. Proses penamaan. Penamaan arsip sangat penting untuk memastikan identifikasi yang cepat dan efisien saat mencari dokumen. Selanjutnya, labeling yang jelas. Label yang jelas membantu dalam pengelompokan arsip sehingga mudah diakses ketika dibutuhkan. Pemberian tanda atau identitas pada fisik tempat penyimpanan arsip, seperti folder, map gantung, atau kotak arsip untuk memudahkan identifikasi visual. Konsistensi label folder harus terbaca jelas dan konsisten di seluruh koleksi arsip. Informasi pada label umumnya mencakup informasi penting seperti nama koleksi, judul folder, tanggal, serta nomor kontak. Kode selanjutnya, kode klasifikasi, di mana kode klasifikasi ini ditulis pada sekat di tempat penyimpanan arsip agar lebih mudah dilihat dan dituju saat pencarian. Ya, di sini kita masuk ke proses penjilitan arsip. Penjilitan arsip ini merupakan bagian penting dari pengelolaan arsip untuk memastikan dokumen tersimpan secara rapi, aman, dan mudah diakses. Sebelum penjilitan arsip, mana kita harus mengatur konten sebelum penjilitan. Dimana di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan dan pemilahan. Periksa data secara manual, singkirkan dokumen yang tidak perlu atau rusak. Kedua, pengurutan halaman. Pastikan semua halaman berada dalam urutan yang benar dan lengkap. Yang ketiga, klasifikasi dan indeks. Kategorikan dokumen berdasarkan kriteria tertentu seperti subjek, tanggal, nomor, referensi, dan buat indeks yang jelas untuk memudahkan identifikasi setelah dijilid. Yang keempat, pemberian tanda kode. Berikan tanda atau kode pada setiap berkas untuk memudahkan penempatan dan penemuannya kembali. Yang kelima, penentuan metode. Tentukan metode penjilitan yang paling sesuai dengan jenis dan ketebalan dokumen. Misalnya, jilid staples samping
untuk dokumen tipis atau jilid keras untuk arsip permanen. Dan sekarang kita masuk ke proses penjilitan, di mana di sini proses penjilitan ini butuh persiapan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahannya. Siapkan alat yang diperlukan seperti staples besar, klip, binder, lakban, lem, atau mesin jilid, serta sampul jika diperlukan. Yang kedua, penataan dokumen. Rapikan tumpukan halaman arsip yang sudah diurutkan. Gunakan klip binder di sisi atas dan bawah untuk menjaga kerapian posisi halaman. Yang ketiga, penyatuan halaman. Satukan halaman tersebut menggunakan metode yang dipilih. Untuk metode sederhana, gunakan staples di beberapa titik, atas, tengah, bawah, di sepanjang sisi jilid. Yang keempat, penguatan dan perapian. Di sini kita gunakan lakban atau bahan penguat lainnya di sepanjang sisi yang di staples untuk memperkuat jilitan dan memberikan tampilan yang lebih rapi. Yang kelima, pemasangan sampul. Jika diperlukan, pasanglah sampul depan dan belakang untuk perlindungan tambahan dan estetika. Dan yang keenam, pelabelan. Berikan label yang jelas pada bagian luar atau punggung dan depan arsip sesuai dengan sistem indeks atau klasifikasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini pula kita harus tahu pentingnya penjilitan. Pentingnya penjilitan ini yang pertama, keamanan dan preservasi. Menjaga agar halaman-halaman arsip tidak tercecer, hilang dan rusak sehingga informasi penting tetap utuh. Yang kedua, efisiensi pencarian arsip. Efisiensi pencarian arsip yang terjilid rapi dan sistematis memudahkan dalam pencarian kembali dokumen saat dibutuhkan, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, organisasi ruang penyimpanan. Dokumen yang dijilid dengan baik akan lebih terorganisir dan tidak memakan banyak tempat sehingga ruang penyimpanan arsip menjadi lebih tertata. Yang keempat, sumber informasi dan pertanggungjawaban. Arsip yang dikelola dan dijilid dengan baik berfungsi sebagai sumber informasi yang sah, sumber sejarah, dan bukti pertanggungjawaban dalam berbagai proses kegiatan organisasi. Yang kelima, estetika profesionalisme. Arsip yang dijilid rapi memberikan kesan profesional dan terstruktur. Baiklah, di sini kita masuk ke proses penyimpanan arsip. Yang pertama, metode penyimpanannya. Menyimpan arsip dalam lemari dan kotak yang tepat sangat penting untuk pengelolaan yang efisien. Yang pertama, metode penyimpanan arsip. Sistem abjad. Arsip disimpan berdasarkan urutan abjad, nama orang,
atau organisasi. Yang kedua, sistem subjek. Penyusunan arsip berdasarkan pokok masalah atau judul suatu masalah. Yang ketiga, sistem nomor. Menggunakan kode angka untuk mengklasifikasikan arsip. Yang keempat, sistem kronologis. Menyimpan arsip berdasarkan urutan tanggal, bulan, atau tahun pembuatannya. Yang kelima, sistem geografis. Mengelompokkan arsip berdasarkan nama, wilayah, atau lokasinya. Selanjutnya, urut penyimpanan. Urutan penyimpanannya. Yang pertama, pemeriksaan. Kita memastikan arsip sudah lengkap, akurat, dan siap disimpan. Yang kedua, pengindeksan. Menentukan kata kunci atau caption untuk setiap arsip yang akan disimpan. Yang ketiga, perkodean. Memberikan kode atau tanda pada arsip sebagai petunjuk tepat penyimpanannya. Yang keempat, penyortiran. Memilah dan mengelompokkan arsip sesuai dengan kode yang telah ditentukan. Yang kelima, penyimpanan. Menetapkan arsip pada tempatnya sesuai dengan urutan dan sistem yang dipilih. Yang terakhir, di sini keamanan penyimpanannya. Di mana di sini keamanan penyimpanan, tempat penyimpanan, gunakan tempat yang aman, terpercaya dan sesuai dengan jenis arsip. Misalnya, seperti lemari arsip, yang kedua, perlindungan. Lindungi arsip dari kerusakan fisik seperti api, air, dan serangga. Yang ketiga, sistem keamanan. Terapkan sistem keamanan yang memadai, termasuk pembatasan akses hanya untuk personel yang berwenang untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan. Kita masuk ke pencatatan arsip. Pencatatan arsip ini penting karena membantu menemukan kembali dokumen dengan cepat dan tepat, menjaga keamanan serta keasliannya, dan mendukung proses administrasi yang efisien. Yang pertama, kita di sini pentingnya pencatatan. Pentingnya pencatatan ini, yang pertama kita memudahkan pencarian. Yang kedua, menjaga keamanan. Yang ketiga, mendukung aktivitas kerja. Yang keempat, dokumentasi historis. Dan yang kelima, efisien waktu dan tenaga. Di sini bisa dilihat ada metode pencatatannya. Yang pertama, sistem abjad. Mengarsipkan berdasarkan urutan abjad nama orang atau badan hukum. Yang kedua, sistem geografis. Mengarsipkan berdasarkan lokasi wilayah atau daerah. Yang ketiga, sistem subjek. Mengarsipkan berdasarkan pokok masalah atau topik dari arsip tersebut. Yang keempat, sistem nomor. Mengarsipkan menggunakan nomor indeks yang akan lebih mudah jika dikombinasikan dengan sistem lain seperti subjek. Yang kelima, sistem tanggal. Mengarsipkan berdasarkan urutan kronologis tanggal surat. Yang keenam, sistem warna. Menggunakan warna untuk membedakan kategori atau memberikan identitas, sering digunakan bersama sistem lain. Dan yang terakhir, rekap data arsip, mana proses pengumpulan
dan meringkas informasi dari sekumpulan arsip yang ada untuk menghasilkan gambaran umum dan analisis. Tujuannya membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan yang tepat, menganalisis pola dari data yang ada, membuat laporan yang lebih ringkas dan mudah dipahami, mendukung evaluasi program atau kinerja organisasi. Untuk yang terakhir di sini pengamanan arsip. Keamanan dokumen arsip akses terbatas atau arsip kunci sangat penting untuk melindungi informasi berharga dari akses yang tidak sah, pencurian atau kerusakan. Di sini ada keamanan dokumen akses terbatas kunci arsip, di mana klasifikasi keamanan menggolongkan arsip berdasarkan tingkat kerahasiaan dan dampak jika informasi disalahgunakan. Pembatasan akses, hak akses hanya diberikan kepada penjabat atau staf yang berwenang berdasarkan kewenangan hukum dan otoritas. Pengamanan fisik dan informasi, melindungi fisik arsip dan kerahasiaan informasinya melalui berbagai metode pengamanan. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi